Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Pada malam hari ini saya meluruskan beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus. Tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektorat khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Ya. Dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan adalah dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus, ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J, ya, di rumah dinas Kadipropam Polri. Ya, dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau IRSU, Inspektorat Khusus, ya, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, ya, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS, ya, diduga melakukan pelanggaran, ya, terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Ya, oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimop Polri. Ini masih berproses rekan-rekan. Ya, sekali lagi ini masih proses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Ya, apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Pak, penempatan sudah tersangka belum, Pak? Sudah tersangka belum, Pak? Sudah tersangka belum, Pak? Dalam konteks pemeriksaan. Oke. Ya. Sebagai belum tersangka, ya, berarti ya? Ya, belum. Kalau tersangka itu siapa yang menersangkan? FS. Ya, Bu, yang tersangkakan kan dari tim sus. Ini kan Irsus. Makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan, Pak? Ya, betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektur khusus itu memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti ya, Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya, Pak? Kenapa? FS dibawa ke Makobrimob jam berapa, Pak? Ya, sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob sih, Pak? Ya, kenapa sekali lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya, karena tim sus ini pro justia. Apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari, Pak? Ya. Untuk di Mako? Nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu. Ya, belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini, Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum, ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan
penebalan pengamanan di sini. Bapak, Pak, kesalahan Bapak prosedurnya kan itu apa sih Pak? Apa? Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih, Pak? Tadi kan saya sebutkan, ya, di dalam pelaksanaan olah TKP, seperti Pak Kapolri sampaikan, ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke, rekan-rekan, oke, itu dulu. Itu dulu, nanti saya sampaikan. Pak, soal pengakuan Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak, Pak? Nanti saya jelaskan kalau sudah lengkap. Pak Ini terkait baru hari ini aja dulu ya, baru hari Pak, ini. terkait penahanan Seperti itu yang saya sampaikan. sesuai dengan Perpol nomor 7 ya Pak, 30 hari ya Pak. Terima kasih, rekan. Pak, penahanannya itu sesuai dengan Ya, Perpol nomor nanti 7 ya. saya sampaikan secara lengkap. Oke, terima kasih rekan. jadi statusnya sebagai Itu dulu. Makasih Pak Kadis. Ya, berikut telah kami dengarkan bersama keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prastio, yang menjelaskan bahwa saat ini Irjen Verdi Sambo sedang dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Khusus, di mana terkait masalah pelanggaran kode etik untuk pemeriksaan ataupun juga profesionalitas dalam olah TKP yang dilakukan, khususnya di kediaman Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Barada Yosua Huta Barat pada Jumat 8 Juli 2022 yang lalu. Tadi juga sempat dijelaskan bahwa ada perbedaan antara tim khusus dan juga Irsus atau Inspektorat Khusus. Di mana kalau tim sus ini untuk pembuktian secara ilmiah dan juga pengungkapan dari kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Dan untuk Inspektorat Khusus untuk melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik. Tadi juga sempat dijelaskan juga oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prastio bahwa saat ini pemeriksaan untuk Irjen Verdi Sambo dilakukan di tempat khusus, di mana dijelaskan lokasinya adalah di Makobrimob. Saat ini sedikit pihak kepolisian yang dilakukan pemeriksaan terkait sidang kode etik ini ada 25 orang, di mana 4 diantaranya diperiksa di tempat khusus. Dan inilah situasi terkini setelah dilakukan konferensi pers di Barreskrim Polri. Dan di sebelah kanan layar kaca Anda, saudara, merupakan suasana di Makobrimob Depok, di mana yang menjadi lokasi tempat pemeriksaan atau tempat khusus dari Irjen Verdi Sambo terkait masalah pelanggaran kode etik. Dan tadi dijelaskan, digarisbawahi juga oleh Kadif Humas Mabes Polri bahwa belum ditetapkan sebagai tersangka, namun untuk pemeriksaan. Dan sebelumnya, saudara, kalau melihat pada pergerakan yang terjadi di Barreskrim Mabes Polri, ini menjelaskan bahwa tadi kuasa hukum atau mantan kuasa hukum dari Barada Eliezer resmi mengundurkan diri. Ini disampaikan oleh Andreas Nahot Silitonga, namun terkait dengan sejumlah alasannya memang tidak disampaikan kepada awak media. Dan juga dijelaskan bahwa tadi surat ini rencananya akan diberikan kepada Barreskrim Mabes Polri, khususnya kepada Kabarreskrim Komjen Agus Andrianto. Namun karena tidak ditemui di lokasi, rencananya surat pengunduran diri sebagai kuasa hukum dari Barada Eliezer ini akan diberikan secara langsung pada hari Senin. Dan kalau melihat juga pergerakan yang terjadi di Barreskrim Mabes Polri, saudara, tadi kami juga sempat memantau sejumlah anggota Brimob dengan senjata laras panjang dan juga rompi anti peluru
terpantau sekitar pukul 12 siang ini memasuki area Bareskrim Mabes Polri, di mana dengan sejumlah kendaraan taktis juga terparkir di lokasi tersebut, saudara. Dan saat ini yang Anda saksikan adalah lokasi atau tempat khusus yang tadi disebutkan oleh Irjen Dedi Prasetyo, yaitu Kadif Humas Mabes Polri, terkait lokasi pemeriksaan dari Irjen Verdi Sambo yang dilakukan oleh Inspektorat Khusus terkait masalah pelanggaran kode etik saat melakukan proses olah TKP. Sebelumnya, saudara, untuk Barada Eliezer sendiri ditetapkan tersangka oleh pihak Mabes Polri pada tanggal 3 Agustus 2022 yang lalu, di mana Barada Eliezer disangkakan dengan pasal 338 Jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Dan setelah ditetapkan sebagai tersangka, mantan kuasa hukum juga sempat mempertanyakan kenapa akhirnya dilakukan penetapan tersangka oleh pihak kepolisian dan sangkaan pasalnya. Dan saat ini ada jurnalis Kompas TV Valencia Triksi yang sedang memantau pergerakan yang berada di Bareskrim Mabes Polri pada malam hari ini. Triksi, selamat malam. Apa yang bisa Anda gambarkan dari hasil konferensi pers yang berlangsung tadi oleh Irjen Dedi Prasetyo? Ya, selamat malam Francisco dan juga saudara. Betul sekali, tadi baru saja selesai dilakukan konferensi pers dari Kadif Humas Mabes Polri, yakni Irjen Dedi Prasetyo. Dalam hal ini, konferensi pers yang disampaikan keterangannya adalah meluruskan bagaimana kabar-kabar yang beredar dalam beberapa jam terakhir, karena memang ada informasi bahwa Irjen Pol Verdi Sambo ini telah dilakukan penahanan setelah ditangkap dan dibawa ke Makobrimob untuk ditahan. Jadi tadi dari konferensi pers tersebut disampaikan bahwa kabar tersebut tidak benar, karena saat ini proses penyelidikan proses masih berlangsung terkait 25 personel yang 25 personel yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Irjen Pol Dedi Prasetyo ini masih berlangsung pemeriksaannya, maka saat ini dilakukan penahanan di tempat khusus terlebih dahulu, namun memang belum disampaikan lebih detail tempat khususnya itu seperti apa. Tapi yang jelas untuk penahanan dan juga perubahan status menjadi tersangka ini tidak benar adanya. Jadi itulah yang tadi disampaikan oleh Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo. Francisco. Baik, Triksi, tadi sempat dijelaskan bahwa ada perbedaan Inspektorat Khusus atau juga tim sus. Mungkin bisa Anda gambarkan apa sebenarnya perbedaan kedua tim ini sebenarnya, Triksi? Iya, Sisko, memang kalau yang terkait tim sus dan juga Inspektorat Khusus ini ada perbedaan. Kalau sebelumnya Kapolri ini membentuk tim khusus untuk dapat menangani, untuk dapat mengusut kasus yang sedang berlangsung, yakni adalah baku tembak yang terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, yakni Irjen Pol Verdi Sambo, di mana memang banyak sekali hal-hal yang ingin diminta oleh publik untuk dibuka secara terang benderang dan juga diselesaikan secara transparan, maka dibentuklah tim khusus untuk dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut, lebih transparan, dan juga melibatkan pihak-pihak eksternal untuk dapat membuat penanganan kasus ini lebih transparan. Begitu, Francisco. Sedangkan untuk Inspektorat Khusus ini disampaikan adalah untuk melakukan pendalaman terkait juga kemarin ada 25 personel Polri yang memang dikatakan terdapat ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP. Nah, inilah yang kemudian didalami oleh Inspektorat Khusus untuk melakukan penyidikan, untuk melakukan proses mengetahui apakah benar ada ketidakprofesionalan, kemudian apakah nanti pada saat diproses terlihat apakah ada pelanggaran etik ataupun pelanggaran pidana yang dilakukan oleh 25 personel Polri ini. Tapi memang sudah ada beberapa orang yang dicopot kemudian dan juga ada yang dimutasi terkait penanganan kasus baku tembak yang terjadi pada awal Juli kemarin. Sisko. Triksi, kami sempat melihat bahwa tadi Anda sempat mewawancarai ada dua
pengacara ataupun juga kuasa hukum. Apakah ini merupakan kuasa hukum dari Barada Eliezer yang baru? Karena kita mengetahui bahwa tadi sekitar pukul 2 siang bahwa untuk pengacara atau tim kuasa hukum dari Barada Eliezer mengundurkan diri. Bisa Anda jelaskan apa saja poin-poin penting yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukum tersebut, Triksi? Iya betul sekali Francisco. Jadi tadi memang ada 2 kuasa hukum yang dikatakan ini adalah kuasa hukum baru dari Barada Eliezer, di mana pertanggal 6 Agustus 2022 mereka kemudian melanjutkan pendampingan terhadap Barada Eliezer yang saat ini statusnya adalah tersangka, yakni tadi ada Deoli Payunara, kemudian juga ada Muhammad Burhanuddin. Ini adalah 2 kuasa hukum yang ditunjuk oleh Barreskrim Mabes Polri untuk dapat mendampingi Barada Eliezer, karena memang pada hari ini kemudian maksud kami karena pada hari ini pengacara sebelumnya ini Andreas melakukan pengunduran diri, menyerahkan surat untuk pengunduran diri, melakukan pendampingan terhadap Barada Eliezer. Jadi ada 2 kuasa hukum baru yang kemudian ada dua kuasa hukum baru yang kemudian mendampingi Barada Eliezer saat ini. Dan tadi dari pernyataan yang disampaikan memang saat ini mereka sudah mengambil alih, kemudian terkait pendampingan ini juga untuk dapat kalau dikatakan tadi tidak boleh ada jeda pada saat pendampingan terhadap tersangka. Jadi memang ketika sudah diketahui ada informasi akan ada pengunduran diri dari kuasa hukum sebelumnya, maka dengan segera Barreskrim Polri ini kemudian mencari kuasa hukum baru yang dapat mendampingi Barada E. Nah ini kemudian ditunjuklah 2 orang kuasa hukum yang baru untuk melakukan pendampingan tadi, Francisco. Lalu kemudian disebutkan juga untuk selanjutnya langkah hukum yang akan mereka lakukan adalah selain melakukan pendampingan tersangka yakni Barada Eliezer, ini juga nantinya akan mengajukan Barada Eliezer sebagai justice kolaborator di LPSK, karena memang kita tahu sebelumnya juga Barada E ini sudah mengajukan diri untuk dilindungi di LPSK, namun memang statusnya kemudian dinaikkan sebagai tersangka, tapi masih bisa mendapatkan atau masih ada kemungkinan untuk mendapatkan perlindungan ketika nantinya Barada Eliezer ini dapat mengajukan diri sebagai justice kolaborator dan untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Jadi ini juga yang nantinya akan diambil langkah hukumnya atau yang akan dibantu prosesnya melalui 2 kuasa hukum baru dari Barada Eliezer. Sisko. Baik, terima kasih Valencia Triksi atas laporan Anda di Barreskrim Mabes Polri. Saudara Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo meluruskan kabar penahanan Irjen Ferdy Sambo yang beredar di media pemberitaan. Irjen Dedi menegaskan Ferdy Sambo tidak ditahan, melainkan diperiksa di Makobrimob terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Saya meluruskan beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektorat khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Ya. Dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan adalah dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus, ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J, ya, di rumah dinas Kadipropam Polri. Ya, dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau IRSU, Inspektorat Khusus, ya, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, ya, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS, ya, diduga melakukan pelanggaran, ya, terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Ya, oleh karenanya
pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimopolri. Ini masih berproses rekan-rekan. Ya, sekali lagi ini masih proses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Ya, apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Pak, penempatan Sudah tersangka belum, Pak? dalam Pak, konteks sudah tersangka. Sudah tersangka belum, Pak? konteks Sudah penahanan, tersangka belum, Pak? Dalam konteks pemeriksaan. Ya. Sebagai Belum tersangka Ya. berarti ya? Ya, belum. Kalau tersangka itu siapa yang menersangkan? FS. Ya Bu, yang tersangkakan kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan, Pak. Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektur khusus itu memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya, Pak? Kenapa? FS dibawa ke Makobrimob jam berapa, Pak? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob sih, Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya, karena tim sus ini pro justia. Apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari, Pak? Ya, Untuk di Mako? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu. Ya, belum tahu. Ini berarti ada Nanti kita hubungannya sampaikan. dengan anggota Brimob yang datang ke Bareskrim hari ini, Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan di sini. Bapak, Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih, Pak? Apa? Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih, Pak? Tadi kan saya sebutkan. Ya. Di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan, ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, itu dulu. Itu dulu, nanti saya sampaikan. Pak, soal pengakuan Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak, Pak? Nanti saya jelaskan kalau sudah lengkap. Pak, Ini terkait baru hari ini aja dulu ya, baru hari Pak, ini. terkait penahanan Seperti itu yang saya sampaikan. sesuai dengan Perpol nomor 7 ya, Pak, 30 hari ya, Pak. Pak, penahanannya itu sesuai dengan Ya, Perpol nomor nanti 7 ya. saya sampaikan secara lengkap. Oke, terima kasih rekan. Jadi statusnya sebagai Itu dulu. Kami jeda breaking news Kompas TV terkait pemeriksaan yang dilakukan terhadap Irjen Ferdisambo oleh Inspektorat Khusus.